Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 4-13 yang berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, tentu kita sering menggunakan kata berkat atau diberkati. Berkat yang kita sebutkan itu tidak hanya bicara mengenai apa yang kita miliki, ataupun tentang harta materi. Apakah benar-benar kita seorang yang diberkati? Apakah pemahaman yang kita miliki yang membuat kita menyebut diri kita sebagai orang yang diberkati? Apakah sikap yang dapat dikenali dari seseorang yang menyebut dirinya sebagai seorang yang diberkati? Lil Wayne, seorang penyanyi rap peraih Grammy yang lahir di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat, pernah mengquote. Dia katakan bahwa I'm blessed and I thank God for every day, for everything that happens for me. Kalau diterjemahan dalam terjemahan bebas dikatakan bahwa saya diberkati dan saya bersyukur kepada Tuhan setiap hari atas segala sesuatu yang terjadi dalam diri saya. Dalam konteks umum, berkat itu tidak bicara tentang kecukupan materi semata,
kata berkat sebagai sesuatu yang mendatangkan sukacita dan rasa syukur. Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan kata berkat sebagai sesuatu yang dikuduskan atau dianugerahkan perkenanan dari yang ilahi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata berkat sebagai karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Alkitab katakan tentang berkat yang sesungguhnya dalam Efesus pasal 1 ayat 3 mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Mungkin seseorang akan berpikir bahwa lewat ayat ini, Tuhan menjanjikan kita kelimpahan hal-hal materi, seperti liburan dan hadiah-hadiah, atau jaminan untuk mendapatkan teman-teman dan keluarga yang saling mengasihi. Namun, sekalipun hal-hal ini merupakan bagian dari berkat Tuhan, namun hal ini bukanlah segala berkat rohani yang dimaksud Alkitab. Jadi, apakah segala berkat rohani itu? Dalam Efesus 1 ayat 4-13, Paulus menjelaskan bahwa kita diberkati karena Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Baru di dalamnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan kemudian setelah Tuhan menebus kita dari dosa, Dia menyatukan kita di dalam Kristus. Yang terakhir, kita diberkati karena kita dimeteraikan dalam janji Roh Kudus. Sesungguhnya kita diberkati karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bagaimana seharusnya tanggapan kita? Blessed atau diberkati adalah sebuah status yang Allah Bapa berikan kepada kita atas apa yang sudah dilakukannya melalui Yesus Kristus. Fokus kita bukan lagi kepada keuntungan apa yang dapat kita terima, melainkan respon kita harus memuliakan keagungan Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan, bukan karena pemberian-pemberiannya. Mampu bersyukur dalam keadaan bagaimanapun adalah sebuah berkat. Jadi, teruslah bersyukur dalam keadaan apapun, dan jangan pernah memberi syarat untuk bersyukur. Jadi, bagaimana kita dapat mengucap syukur? Yang pertama, ingatlah bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Siapapun kita, seberat apapun hari yang kita lalui, bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, teman yang mengasihi kita, bahkan ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, mengucap syukurlah. Yang kedua, segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya, dan dalam hal ini kita mengucap syukur. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak Allah, setiap pribadi yang mengucap syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita menyadari bahwa status blessed atau diberkati adalah pemberian Allah sendiri, maka cara pandang kita terhadap hidup akan mengalami perubahan yang sangat mendasar dan mendalam. Kita tidak lagi mengukur berkat dari seberapa banyak yang kita miliki, seberapa tinggi yang kita capai, atau seberapa nyaman keadaan kita, melainkan dari siapa kita di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih, ditebus, dipersatukan di dalam Kristus, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kesadaran ini menumbuhkan identitas rohani yang kokoh, membuat hati kita tenang dan penuh rasa aman, karena hidup kita berada dalam rencana Allah yang kekal. Dari pemahaman inilah lahir sikap hidup yang rendah hati,
tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak menjadikan berkat sebagai alat untuk membanggakan diri. Justru sebaliknya, kita belajar hidup dengan penuh rasa syukur, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik besar maupun kecil, adalah anugerah kasih karunia Allah. Hati yang memahami berkat rohani akan lebih mudah bersuka cita, lebih lapang dalam memberi, dan lebih siap memuliakan Tuhan melalui setiap aspek kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, orang yang benar-benar mengerti bahwa dirinya diberkati akan menampilkan sikap hidup yang mencerminkan Kristus. Ia tidak menjadikan syukur sebagai reaksi sesaat, tetapi sebagai gaya hidup yang konsisten. Dalam setiap keadaan, hatinya terlatih untuk melihat kebaikan Tuhan, mengingat kesetiaan Tuhan, dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada kehendak Allah. Bersyukur bukan lagi sekedar kata-kata, melainkan respon iman yang lahir dari pengenalan akan Tuhan yang penuh kasih. Dari hati yang bersyukur lahir perkataan yang membangun, sikap yang penuh kasih, dan tindakan yang membawa damai bagi orang lain. Inilah bukti nyata dari kehidupan yang diberkati, hidup yang memuliakan Allah, memancarkan sukacita sejati, dan menjadi saluran kebaikan bagi sesama. Orang yang memahami bahwa dirinya diberkati akan terus berjalan dengan hati yang tenang, iman yang teguh, dan pengharapan yang hidup, karena ia tahu bahwa hidupnya ada di dalam Kristus, sumber segala berkat yang sejati. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita semua adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Kita diberkati melalui keselamatan yang daripada Tuhan. Ini adalah berkat terbesar dalam kehidupan kita yang perlu kita syukuri dalam hidup kita. Untuk itu, tidak ada hal yang tidak membuat kita mengucap syukur dalam hidup ini, karena hidup kita telah dijamin oleh Tuhan dan dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, dan setiap janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur karena di dalam Kristus Engkau telah memberkati kami dengan segala berkat rohani yang sempurna. Terima kasih karena Engkau memilih, menebus, mempersatukan, dan memeteraikan hidup kami dengan Roh Kudus. Ajarlah kami untuk hidup dengan pemahaman yang benar tentang berkat, sehingga hati kami selalu dipenuhi syukur, iman kami semakin dikuatkan, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Tolong kami agar tidak berfokus pada apa yang kami terima, tetapi pada siapa Engkau dalam hidup kami, sehingga melalui setiap langkah kami, nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah datang kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan
harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, Indonesia ini ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan kami pada pagi hari ini. Pada hari ini kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.